Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kita kajiannya pada hari ini adalah mengenai dosanya telinga, yaitu tutup telingamu, tenanglah hidupmu, gitu ya. Nah, sebelum kita awali, marilah kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita minta keberkahan dari ilmu kita minta kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga saja sebagaimana mudah bagi teman-teman untuk mendengarkannya, dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya. Sebagaimana mudah-mudahan Allah mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya, Allah mudahkan pula bagi saya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita semuanya dihadirkan pada hari ini untuk mendengarkan kajian ini, semoga saja di hari akhirat nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan juga perasa, yaitu hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua dari perkara-perkara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau pergunakan untuk apa saja waktu hidupmu di dunia. Mata, telinga, hati, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita akan datang waktunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mulai dari sejak sekarang lebih menjaga terhadap anggota tubuh kita, mau mulainya dari kapan? Kayaknya udah harus periksa-periksa, karena saudara sekalian, umur yang tersisa belum tentu lebih panjang dari umur kita yang sudah kita jalani. Kalau masih mau bandel-bandel terus-terusan, kapan mau baiknya? Kalau enggak bersegera untuk memperbaiki diri, saya enggak yakin kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya di esok hari. Ibarat orang nyasar nih, kita nih udah harus cepet-cepetan putar balik. Kalau diterus-terusin takutnya jadi kelamaan, akhirnya jadi kejauhan, gak keburu buat berada di tempat yang semestinya, gitu ya. Nanti udah waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala masih ngelibet di situ aja, masih sesat aja, masih salah aja, masih bandel aja, masih durhaka aja. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau pas hari anggota tubuh kita dimintai pertanggungjawaban sama Allah, mau jawab apa kita nanti? Maka emang udah harus dipikir-pikirkan. Udah dosa mata kita udah harus hindari benar-benar. Udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang dosa telinga juga. Saudara sekalian, kita harus menjaga telinga kita. Kenapa? Yang pertama, karena telinga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Hadiah dari Allah. Kita gak ikut-ikutan bikin gendang telinga. Kita gak ikut-ikutan bikin daun telinga. Ya, kalau daun pintu sih masih ada yang bikin. Tapi kalau daun telinga ada gak? Gak ada nih. Gak ikut-ikutan bikin kita. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, keajaiban semesta Allah Subhanahu wa taala berikan di telinga kita. Teman-teman sekalian, kecil aja bendanya. Bagian mendengarnya tuh yang di dalam tuh kecil aja.
Akan tetapi sebegitu kecilnya menangkap semua jenis suara dan kemudian memprosesnya, mengirimkannya ke dalam akal kita, sehingga begitu kita dengar kita paham, gitu ya. Kita dengar kita tahu, oh ini suaranya orang nangis, berarti dia lagi sedih. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya nangis terharu. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya bukan terharu, bukan sedih, nangis kesel. Sama-sama nangisnya, tapi subhanallah telinga kita sebegitu pekanya langsung mengirimkan kepada otak kita, sehingga kita tahu jenis tangisan pun rupanya berbeda-beda. Tawa juga begitu. Kita kedengeran suara tawa nih, teman-teman sedikit sekalian. Kita kedengeran suara ketawa, ada yang ketawa seneng, ada yang ketawa mengejek, gitu kan ya? Ada lagi yang ketawa apa? Ketawa sedih, ada nggak? Subhanallah. Bahkan ketawa sekalipun, begitu ya, itu tuh bisa beda-beda. Ketawanya bayi bisa menyenangkan kita dengar di siang hari, tapi bisa jadi sesuatu hal yang menakutkan kalau kita dengar di malam hari, terutama kalau di rumah tersebut nggak ada bayi. Horor ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, luar biasa sekali telinga kita ini dalam masalah mendengarkan suara-suara. Kita bisa bilang, wah ini suaranya enak bener nih. Ah ini suaranya bikin pusing. Nah ini suaranya empuk. Suaranya garing. Suaranya serak-serak becek. Suaranya serak-serak basah. Suaranya wah luar biasa gitu. Bahkan hanya dari suara aja itu kita bisa tahu rasa hati kita ketika mendengar suara tersebut, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian terdengar akan beda. Kalau terdengar mesti pinter-pinter jadi satpam untuk menilai mana yang boleh dimasukin, mana yang enggak. Kalau ada perampok mau nyuri rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau ngebakar rumah, masa kita masukin? Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kalau ada orang mau ngebom rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau berbuat kerusakan di dalam rumah, masa kita masukin? Maka demikian pula dengan kata-kata yang terdengar, jadilah satpam untuk hatimu, untuk kamu tahu mana yang perlu kamu simpan di dalam hati dan mana yang harus kamu keluarkan. Yang bakal merusak hati ngapain dimasukin? Yang bakal ngotorin hati ngapain dimasukin? Yang bahkan bikin hati patah, apalagi dibom, hancur hatinya, ngapain dimasukin ke dalam hati? Teman-teman sedikit sekalian, selebihnya masukkan segala kebaikan-kebaikan dalam hatimu. Masukkan segala sifat-sifat baik dalam hatimu, yang kiranya kalau Allah lihat, malaikat lihat hati kita, ya Allah, iman ada, takwa ada, khauf ada, roja ada, sabar ada, syukur ada, tawadu ada, ikhlas ada. Kan senang bener. Pas dikorek-korek, diliatin hasud ada apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada iri apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada ujub apa enggak? Enggak ada juga. Sombong ada enggak? Enggak ada juga. Masya Allah. Allah ketika melihat hati kita begitu bersihnya, Allah kemudian berkenan untuk ada di dalamnya, sehingga para kekasih-kekasih Allah SWT adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat Allah Subhanahu, ditaruhin rahmatnya, ditaruhin karunia-Nya. Sehingga katanya Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, jangan kau kira masjid-masjid adalah bangunan-bangunan yang kau lihat di kampungmu itu, yang di atasnya terdapat bulan sabit dengan bintang. Bukan, dia bilang, masjid yang sesungguhnya adalah hati para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah berada. Hatinya para kekasih-kekasih Allah, di sanalah Allah berada. Makanya kenapa kita perlu minta doa sama orang-orang soleh? Karena ada Allah dalam hati mereka yang siap mendengar dan mengijabah segenap doa-doa mereka.
Gitu. Teman-teman sekalian, hati yang paling penting, makanya mesti jagain. Gimana cara jagainnya? Jaga mata, jaga telinga. Kemudian pinter-pinter nyaring yang mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus jauh-jauh kita buang dari dalam hati kita. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Teman-teman sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Segenap doa-doa, dosa-dosanya bakal ditanyain. Kenapa kamu hari itu mendengarkan ini? Kenapa kamu hari itu mendengarkan itu? Kenapa kamu ketika terdengar azan kamu gak dengerin? Kenapa kamu malahan sibuk mendengarkan keburukan? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ruwet ntar di saat pertanyaan, mendingan dari sekarang deh kita jagain. Insya Allah. Teman-teman sekalian, pertanggungjawabannya ruwet. Makanya kenapa gitu ya, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lebih suka menutup telinganya jauh-jauh, menutup telinganya rapat-rapat dari segala keburukan-keburukan itu yang akan membuat orang jadi lebih mudah terjaga. Makanya kenapa perempuan-perempuan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, waqarna fi buyutikunna, diam dirilah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Soalnya kenapa? Kalau pergi arisan kedengaran macam-macam, kan gitu ya. Kalau kita pergi reunian, ya Allah, mana mata ketemu mantan, telinga kemudian dengar kabar kalau dia sekarang sudah menduda. Waduh, bahaya ini. Jadi susah jagain diri, jadi susah jagain hati. Kalau kita biarkan mata melihat yang dia suka, telinga mendengar apa yang dia mau. Teman-teman saudaraku sekalian, karena memang paling penting udah deh, jaga-jaga. Jangan dengar yang nggak perlu didengar. Jangan dengar yang nggak perlu didengar. Jangan lihat yang nggak perlu dilihat. Jangan cari tahu yang nggak perlu kita tahu. Kayaknya kabar semuanya harus didengar, harus update. Iya, itu update apa kepo? Alasannya pakai bawa hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak tahu keadaan kondisinya umat Islam, dia tidak termasuk di antara mereka. Ini pakai hadis buat kepentingan yang nggak benar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, keadaan orang di sekeliling kamu harus tahu. Tetangga sebelah nih anak yatim udah makan apa belum, itu yang harus kamu perhatikan, bukan yang kamu pikirkan keadaan dunia semuanya harus kamu tahu. Katanya Habib Umar bin Hafid, ya Allah, orang-orang zaman sekarang sibuknya sama urusan dunia, merasa rugi, merasa bodoh, merasa nggak ngerti kalau sampai nggak tahu urusan politik di negerinya atau di negeri-negeri orang. Tapi urusan Tuhannya manusia nggak ada yang suka pada peduli. Urusan apa pesan-pesan Allah kepadamu nggak cari tahu. Urusan agama nyuruh kita buat apa nggak peduli. Ya Allah, sedihnya. Setiap berapa menit sekali buka kabar. Sekarang kan di tangan. Buka Twitter, buka Facebook, buka TV, buka berita, kan begitu ya? Update semuanya. Tapi Quran sampai pada berdebu, nggak pernah dibaca. Kalaupun dibaca, sama sekali nggak punya rasa penasaran terhadap apa isinya. Ini kan sedih nih, sedih bener ya. Ya Allah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanggungjawabannya bukan ringan di mata Allah. Karenanya mesti kita jaga benar-benar telinga kita agar mendengar sesuatu yang baik, insya Allah. Yang di dalam hati terpengaruh sama apa yang didengar.